kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil. Selama puluhan tahun, ada sebuah tatanan tak tertulis yang mendefinisikan ekonomi Asia Tenggara. Indonesia, si raksasa yang kaya sumber daya alam, berperan sebagai pemasok bahan mentah. Singapura dan Malaysia, dengan industri dan teknologinya, menjadi pusat pengolahan kayu, nikel, bauksit, gas alam, semua mengalir keluar dari bumi pertiwi dalam bentuk mentah, untuk kemudian diolah di negara tetangga dan dijual kembali ke pasar global, bahkan kembali ke Indonesia dengan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Model ini membuat negara lain makmur, sementara kita seolah terjebak dalam peran pemasok. Tapi sekarang babak baru telah dimulai. Sebuah revolusi senyap sedang terjadi, dan Indonesia bukan lagi pemain figuran. Indonesia kini menjadi sutradaranya. Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan serangkaian kebijakan yang berani dan transformatif. 3 pilar utamanya adalah penahanan devisa hasil ekspor, pembatasan ekspor sumber daya alam mentah, dan akselerasi program hilirisasi. Apa artinya ini? Sederhananya, keuntungan dari ekspor tidak lagi bebas parkir di luar negeri, melainkan harus kembali ke dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional. Bahan mentah strategis seperti nikel, bauksit, dan timah tidak lagi diobral murah, melainkan harus diolah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan industri turunan yang lebih canggih. Ini bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah sebuah langkah strategis yang menggebrak tatanan lama. Dampak dari kebijakan ini terasa begitu cepat dan begitu kuat, terutama bagi negara-negara tetangga yang selama ini sangat bergantung pada pasokan dari Indonesia. Mari kita lihat, Singapura, kota metropolitan yang gemerlap ini ternyata punya satu titik lemah yang krusial. Energi. Lebih dari separuh kebutuhan listrik Singapura bergantung pada pasokan gas alam dari Indonesia. Ketika Indonesia mulai mengetatkan keran ekspor dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri untuk industri smelter dan pembangkit listrik, Singapura langsung merasakan getarannya. Mereka kini harus mencari sumber energi alternatif yang pastinya lebih mahal dan tidak semudah sebelumnya. Ketergantungan yang selama ini dianggap biasa, kini menjadi sebuah kerentanan strategis bagi mereka. Bagaimana dengan Malaysia? Negara ini juga ikut goyah. Selama bertahun-tahun, industri pengolahan mereka, mulai dari elektronik hingga manufaktur lainnya, dibangun di atas fondasi bahan baku murah dari Indonesia. Ketika pasokan itu tiba-tiba berhenti, atau harganya melambung, karena harus bersaing dengan industri dalam negeri Indonesia, seluruh rantai pasok mereka menjadi berantakan. Pabrik-pabrik yang dulu efisien, kini harus berjuang mencari bahan baku alternatif. Model bisnis yang telah mapan selama puluhan tahun, kini dipertanyakan. Ini adalah sebuah pukulan telak bagi struktur industri mereka, memaksa mereka untuk memikirkan ulang strategi ekonomi nasionalnya. Perubahan ini secara dramatis mengangkat posisi tawar Indonesia di panggung regional. Dari yang tadinya hanya menjadi pengikut harga pasar komoditas global, kini Indonesia berubah menjadi penentu harga. Ketika kita memutuskan untuk mengolah nikel menjadi stainless steel, atau bahkan komponen baterai kendaraan listrik, kita tidak lagi menjual tanah dan air, tapi kita menjual produk bernilai tinggi. Indonesia kini memiliki kekuatan untuk menentukan arah pasar dan mendikte syarat-syarat perdagangan. Kita tidak lagi bertanya, berapa harga yang Anda tawarkan? Tapi, kita menyatakan, ini adalah harga dari produk olahan kami. Ini adalah lompatan kuantum dari negara pemasok menjadi negara industri. Fenomena ini tentu saja tidak luput dari perhatian dunia internasional. Media-media ekonomi terkemuka seperti Bloomberg, Reuters, hingga The Financial Times mulai menyoroti langkah berani Indonesia. Mereka menyebutnya sebagai kebangkitan raksasa ekonomi baru di Asia Tenggara. Para analis global mulai merevisi proyeksi ekonomi mereka, menempatkan Indonesia sebagai bintang baru yang paling bersinar di kawasan ini. Perhatian ini bukan sekadar liputan media, tapi juga diikuti oleh aksi nyata. Arus investasi global yang tadinya lebih banyak mengalir ke Singapura atau Kuala Lumpur, kini mulai berbelok arah dan deras menuju Jakarta. Investor melihat potensi keuntungan raksasa dari industri hilirisasi yang sedang dibangun di Indonesia. Mereka ingin menjadi bagian dari cerita sukses ini. Dinamika di dalam ASEAN pun tak lagi sama. Dulu, arah kebijakan ekonomi ASEAN seringkali banyak dipengaruhi oleh Singapura sebagai pusat keuangan dan Malaysia sebagai basis manufaktur. Sekarang, semua mata tertuju pada Indonesia. Langkah dan kebijakan ekonomi Indonesia menjadi acuan baru bagi negara-negara anggota lainnya. Mereka melihat bagaimana Indonesia berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya
untuk membangun kedaulatan ekonomi. Pengaruh Indonesia yang semakin kuat, ini mengubah peta kekuatan di kawasan. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar yang besar, tetapi juga menjadi lokomotif penggerak ekonomi yang menentukan ritme dan arah pertumbuhan di seluruh Asia Tenggara. Ini adalah momen bersejarah. Kita sedang menyaksikan transformasi Indonesia dari negara yang hanya mengekspor kekayaan alamnya, menjadi negara yang mengekspor produk jadi, teknologi, dan pengaruh. Kebijakan hilirisasi bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang martabat bangsa. Ini adalah pembuktian bahwa kita mampu mengelola sumber daya kita sendiri untuk kemakmuran rakyat kita sendiri. Perjalanan ini tentu tidak akan mulus. Akan ada banyak tantangan dan rintangan. Namun, arahnya sudah jelas. Indonesia sedang dalam perjalanan untuk merebut kembali takdirnya sebagai kekuatan ekonomi utama. Tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di panggung dunia. Era baru telah tiba. Dan ini adalah era Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Perubahan besar ini adalah hasil dari visi dan keberanian. Apa pendapat Anda tentang langkah strategis Indonesia ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu tentang kebangkitan ekonomi bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.